Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 104 ayat 10 hingga ayat 23. Sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman-Mu. Kami memohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Mazmur pasal 104. Mazmur pasal 104 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-23. Di bawah perikop kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Ayatnya yang ke-10. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara dedaunan-dedaunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu. Bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Dan anggur yang menyukakan hati manusia. Yang membuat muka berseri karena minyak. Dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ragung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan, singa-singa muda mengaum-ngaum akan memangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan keusahanya sampai petang. Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu di bulan lingkungan yang ditetapkan oleh Sinode Gemit. Selamat bertemu di dalam bulan November pada hari ini. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini ketong diajar untuk belajar di bulan lingkungan dari kitab Mazmur pasal 104 ayat 10 sampai ayat 23. Kalau Bapak mau membaca secara keseluruhan, Mazmur ini menyajikan suatu puji-pujian tentang kebesaran Tuhan dalam segala sesuatu, yakni dalam segala ciptaannya. Di sini pemazmur menaikkan puji-pujian kebesaran tentang bagaimana Allah memberikan makanan bagi seluruh ciptaannya, bagi setiap
apa yang Ia buat di dalam kehidupan kita. Entah itu bukan hanya soal hewan atau tumbuh-tumbuhan atau manusia, tetapi juga tentang waktu petang, waktu malam, dan waktu pagi. Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dibicarakan dalam pemazmur ini menunjukkan bagaimana Allah mempersiapkan segala sesuatu dengan sangat berhikmat dan bijaksana. Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan urut-urutannya, dan diakhiri dengan memberitahukan kepada kita bahwa segala sesuatu itu adalah baik. Jadi apapun yang diciptakan Allah adalah baik untuk manusia, untuk sesama ciptaan di muka bumi ini. Lalu di dalam ketemu kehidupan saat ini, permasalahan tentang lingkungan yang paling kompleks adalah permasalahan tentang sampah. Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu Bapak, Mama sudah tahu bagaimana pembagian sampah atau tidak, atau sekarang juga sedang berkembang di mana-mana orang-orang membuat bank sampah untuk mengumpulkan sampah plastik dan memisahkannya dari sampah-sampah lainnya. Dan perlu kita ketahui bahwa setiap kita diingatkan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu baik kalau kita menggunakannya secara bijak, secara berhikmat. Jadi jangan sampai apa yang kita gunakan, apa yang kita beli itu tidak menolong kita saat ini, bahkan masa depan nantinya. Orang-orang sering sekali membuang sampah sembarangan, entah itu dari kendaraan, entah itu dari saat berjalan kaki. Mereka sering sekali berbuang sampah. Minum aqua, botol aqua langsung dibuang dari kaca mobil, dari jendela mobil, dari motor. Yang isap rokok juga seperti itu. Lalu terjadi polusi udara di mana-mana. Hari ini saya cuma mau bilang bahwa mari kita kelola ketumpung alam. Kelola ketumpung alam itu bukan soal sesuatu yang harus ketong mulai dari hal yang luar biasa, tidak. Bahkan hal yang paling luar biasa itu adalah membuang sampahnya ketong pada tempatnya. Karena dimanapun, saya tidak tahu ya, tapi setiap kali saya berjalan kemanapun, pasti ada tempat sampah. Dan jikalau di sekitar tempat itu tidak ada tempat sampah, maka ada kantong yang saya sudah siapkan untuk menyimpan sampah saya. Dan ini bukti nyata bahwa ketong mau mengelola alam, mau mengelola ketumpung kehidupan, mau berhikmat dengan bijak menjaga setiap lingkungan yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan sudah bilang bahwa Dia menciptakan segala sesuatu adalah baik untuk manusia, maka pergunakanlah itu dengan bijak dan berhikmat. Selamat merayakan bulan lingkungan, selamat menikmati hari-hari Tuhan. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak, Mama, Saudara semua berada. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak, Mama, Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan menolong dan memberkati kita semua.